seperti apa, caranya bagaimana. Nah, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang mengenal data science dan penerapannya pada industri telekomunikasi. Nah, khusus pada malam hari ini terkait dengan telekomunikasi, Kompaskom akan menghadirkan pembicara yang luar biasa, seorang data scientist masih muda, ya kan, tapi sudah berkarir di industri telco yang sangat besar di Indonesia. Jadi nanti malam kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Anton Suhartono. Mas Anton Suhartono ini adalah data scientist di Telkom Indonesia. Nah, teman-teman Kompaskom sekalian, acara ini terselenggara antara kompas.com dan juga dengan Dikilab. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, Dikilab apa tuh, Mas? Boleh dong kita tahu tentang Dikilab? Nah, untuk mengenal lebih jauh apa sih Dikilab itu dan apa yang ditawarkan oleh Dikilab terkait dengan data science ini, mungkin aku akan coba untuk undang Mbak Kathleen dan Mbak Anissa untuk gabung bersama kita menjelaskan tentang Dikilab itu apa sih? Dan kalau saya mau join, mau belajar, caranya bagaimana? Nah, saya akan undang Mbak Anissa dan Mbak Kathleen. Apakah sudah join bersama kita? Halo, selamat malam, Mas Enggar. Halo, malam. Nah, Iya. Oke. Silakan, Mbak. Mungkin nih teman-teman Kompaskom yang sudah berkumpul nih malam ini ada sekitar 380 lebih dan nanti pasti akan bertambah terus. Ya. Pengen tahu nih, Dikilab itu apa sih, Mbak? Oke, Mas Enggar mungkin aku bisa bantu sharing ya, Mas ya, Dikilab itu Oke. apa, Betul. Iya. kemudian kenalan dengan sahabat Kompas mungkin yang masih ingin mengenal data science, ingin tahu nih mengenai data science itu seperti apa, gimana sih cara Iya. belajarnya, kalau mau belajar bisa kemana, seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin sudah masuk di layar sahabat Kompas belum nih? Sudah, Mbak Nisa, Sudah silakan. ya, oke. Iya. Kita mulai saja. Jadi, mungkin sahabat Kompas, salah satunya sudah menjadi member atau bahkan ada yang baru ingin tahu nih, data science itu apa, Dikilab itu apa. Jadi, Dikilab ini merupakan salah satu platform belajar data science online, merupakan suatu bentuk kolaborasi dari Universitas Multimedia Nusantara, perguruan tinggi dengan akreditasi A dengan keunggulannya itu ICT. Nah, selain itu, Dikilab juga merupakan salah satu kolaborasi dari UMN dan Seratik yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang data selama lebih dari 15 tahun, menangani beragam klien multinasional untuk membangun generasi data yang siap berkarya di industri data. Nah, Dikilab sendiri memiliki 8.000 member aktif di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan yang sama tentunya, memiliki goals untuk berkarir, mencari kesempatan berkarir di industri data, seperti itu. Nah, keunggulan dari Dikilab itu ada apa aja sih? Dikilab ini memiliki live code editor, di mana live code editor ini merupakan salah satu fasilitas dari Dikilab yang membantu member Dikilab untuk belajar data science secara aplikatif tanpa instalasi software tambahan. Jadi untuk teman-teman yang baru mengenal data science, ingin belajar data science, kalian nggak usah pusing, nggak usah ribet-ribet untuk instalasi software, karena ketika kalian sign up dan subscribe Dikilab, kalian bisa langsung live coding di platformnya Dikilab. Kemudian Dikilab juga memiliki data mentoring, di mana Dikilab mengadakan sesi webinar dengan praktisi data industri yang membahas tentang pengalaman berkarir. Jadi member Dikilab memiliki kesempatan untuk sharing langsung, untuk belajar langsung dengan praktisi-praktisi data dari industri ternama di Indonesia tentunya ya. Kita berkolaborasi dengan banyak mentor data, di mana kalian bisa sharing langsung bersama para mentor Dikilab. Kemudian kalian juga berkesempatan untuk membangun portofolio data untuk berlatih mengerjakan studi kasus industri yang dipersiapkan oleh para data mentor profesional. Selain kalian belajar mengenai dasar data science, kalian juga memiliki kesempatan untuk membangun portofolio data, membangun proyek data bersama Dikilab untuk
lebih mempersiapkan diri berkarir di industri data, karena poin utama untuk berkarir di industri data adalah memiliki portofolio data yang cukup, seperti itu. Lanjut lagi, jadi Dekilab memiliki beberapa online learning modules, diantaranya itu ada modul R, ada modul Python, ada modul SQL. Nah, ini salah satunya adalah modul R. Boleh kembali sedikit, Kak Kathleen? Ya, oke. Jadi di modul R ini kita punya beberapa variasi modul, ada Introduction to Data Science with R, ada R Fundamental for Data Science. Nah, untuk teman-teman yang baru ingin berkenalan dengan data science, bisa langsung sign up di dekilab.id dan bisa akses free modulnya Dekilab, yaitu Introduction to Data Science with R. Jadi untuk teman-teman yang masih awam dengan data dan pengen tahu nih data science itu seperti apa sih, bisa langsung coba aja. Modulnya gratis, tinggal sign up di dekilab.id. Nah, lanjut lagi, kita juga ada modul Python. Di sini ada beberapa variasinya modul Python juga, dan juga ada SQL. Nah, SQL ini lagi hits banget nih di DQ karena cukup digemari banyak member DQ terutama untuk mereka yang mempersiapkan diri berkarir menjadi data analis. SQL ini lagi digemari, dan jangan khawatir, setiap minggunya DQ akan terus update modul-modul baru yang tentunya sesuai dengan studi kasus industri juga, jadi tetap update. Kalian bisa langsung akses di dekilab.id/program. Nah, Dekilab juga memiliki Dekilab Project. Apa sih Dekilab Project? Dekilab Project ini merupakan salah satu program Dekilab untuk para member membangun portofolio data menggunakan studi kasus dan dataset yang mencerminkan kebutuhan industri dan dapat mendapatkan feedback langsung dari praktisi data. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar mengerjakan project data, kalian juga berkesempatan untuk komunikasi langsung dengan para mentor Dekilab, mendapatkan feedback, di-review langsung juga, dan tentunya ini akan meningkatkan kompetensi kalian untuk berkarir di industri nyata. Kemudian, nah ini salah satu contoh Dekilab Project yang Dekilab miliki. Judul projectnya adalah Data Science in Telecommunication Company, Data Cleansing. Nah ini fun fact ya teman-teman, ini yang bikin project ini adalah narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Anton. Nah, jadi teman-teman kalau mau malam ini udah sharing nih sama Santon, kan bisa langsung kerjain juga proyeknya di Dikilab, yaitu Data Science in Telecommunication Company, Data Cleansing. Nah, ini juga salah satu contoh member Dikilab yang sudah mengerjakan proyeknya Mas Anton. Mereka sharing juga di LinkedIn, mereka juga sharing di sosial media mereka, seperti di story Instagram maupun di feed Instagram. Nah, teman-teman yang join sama Dekilab juga bisa sharing portofolio kalian di sosial media kalian. Nah, di sini juga ada member persona, mungkin akan dijelaskan lebih langsung oleh rekan saya, Kathleen. Silakan, Kathleen. Oke, terima kasih, Anissa. Oke, di sini aku mau jelasin aja sedikit dan singkat tentang Dekilab lebih lanjut. Di sini ada member persona dari Dekilab. Ada dua, yaitu fresh graduate dan profesional. Kalau fresh graduate itu dengan profil STEM, Science, Technology, Engineering, dan mathematics yang ingin memulai karir mereka sebagai data analis, data scientist, dan data engineer. Lalu ada profesional juga yang ingin mengembangkan keahlian mereka dalam bidang data juga. Nah, untuk next-nya, aku mau ngasih lihat, ini adalah members dari Dekilab yang telah sukses berkarir. Ada Mbak Siti Mahmuda, Mas Suberlin, dan Mbak Vanessa Stefani. Sebenarnya banyak lagi member-member dari Dekilab yang udah sukses berkarir juga. Semuanya kalau misalnya sahabat kompas.com pingin lihat atau pingin baca-baca journey mereka dari belajar sampai sukses berkarir, bisa banget dilihat di dekilab.id, blog, and event. Nah, aku di sini pengen ngasih lihat testimonial dari salah satu member Dekilab yang udah sukses berkarir, Mbak Stefani. Akan aku play.
Nah, oke, itu adalah salah satu testimonial dari salah satu member DQLab. Nah, selanjutnya juga ada video tentang salah satu aktivitas pembelajaran dari DQLab, Data Challenge. Oke, karena video patah-patah, mungkin nanti bisa langsung dicek aja di YouTube-nya DQLab, Belajar Data Science, ya sahabat kompas.com. Oke, selain itu, DQLab juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, ada Citicorp, Seratic, Amarta, Karo, dan Efficiency, dan lain-lainnya juga. Nah, berikut adalah tampilan dari platform pembelajaran di DQLab. Jadi setelah sign up dengan gratis dan login, kalian juga bisa langsung akses pembelajaran di menu Learn, Career Track, atau Project Challenge yang sudah dijelaskan oleh Anissa tadi. Jadi ini adalah tampilannya, jadi tidak perlu untuk install software, jadi bisa langsung diakses di academy.dqlab.id. Nah, untuk pembelajaran juga akan dibantu oleh live code editor berbahasa Indonesia, jadi setiap modulnya akan difasilitasi oleh live code editor. Jadi pembelajaran oleh member-member DQLab sangat mudah karena akan dibantu oleh live code editor. Nah, setelah sudah menyelesaikan modul dari DQLab, members juga akan mendapatkan sertifikat yang sertifikat ini juga tersedia kode autentik, di mana menjelaskan bahwa member telah berhasil menyelesaikan modul. Oke. Nah, tadi juga udah dijelaskan ya, jadi kalau misalnya untuk sign up, bisa langsung akses free modul dari DQLab, Introduction to Data Science with CAR. Nah, kalau kalian yang ingin langsung jadi premium member DQLab, DQLab ingin membagikan kode voucher khusus untuk peserta hari ini dengan menggunakan kode voucher DQLab XKG. Kalian juga mendapatkan potongan 70.000. Nah, jadi premium hanya menjadi 125.000 untuk belajar 6 bulan. Nah, untuk yang sudah menjadi premium member DQLab juga akan terakumulasi untuk melakukan penambahan subscribe. Gitu. Nah, mungkin ini sangat menarik ya, karena kita ada berkolaborasi lagi dengan kompas.com di tanggal 11 Juli. Mungkin PD mau bantu menjelaskan? Oke, teman-teman. Jadi kita sesi webinar dengan kompas.com, kita akan kolaborasi lagi di tanggal 11 nanti tentang machine learning. Jadi teman-teman stay tune di sosial medianya kompas.com dan di DQLab. Untuk teman-teman yang belum mendaftar, silahkan registrasi karena kita ada early bird-nya ya di 199.000 hanya sampai 8 Juli saja. Nah, untuk normal price-nya 250.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang machine learning, ingin mendalami machine learning, silahkan registrasi karena speakernya ini adalah salah satu high profile membernya DQLab. Jadi dulu si mentor ini merupakan salah satu member DQLab yang kini sudah sukses berkarir menjadi data engineer di Seratic Indonesia. Jadi untuk teman-teman langsung saja bisa registrasi. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih untuk sahabat kompas.com. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang DQLab, bisa langsung hubungi kita di website kita dqlab.id, atau bisa langsung email juga dqlab@umn.ac.id, atau bisa juga langsung ke Instagram @dqlab. Bisa juga cek YouTube DQLab di Belajar Data Science DQLab, atau juga bisa LinkedIn dan WhatsApp di nomor berikut. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Kathleen untuk penjelasannya. Mbak, kalau boleh tanya sedikit aja, untuk udah belajar, kita nih misalnya mau belajar tentang data science, tapi aku nggak punya background sama sekali tentang coding, atau mungkin backgroundku bukan IPA, itu bisa nggak sih untuk Tenang, ikut Mas. daftar join? Oke, jadi sebenarnya banyak banget nih Mas pertanyaan. Kalau aku background-nya bukan STEM, aku background-nya bukan IT, aku background-nya bukan matematika, apakah aku tetap bisa ya berkarir di bidang data? Jawabannya adalah bisa banget. Karena ketika teman-teman memiliki passion di data,
dan ingin mengasah kompetensinya, itu sangat bisa banget, Mas. Karena sebetulnya ini dapat bocoran juga ya, Mas, dari teman-teman HR di industri data. Iya. Ternyata poin utama yang dilihat itu selain background pendidikan adalah portofolio. Nah, Yes. maka dari itu, Dekilab tuh menyediakan banyak project, menyediakan banyak challenge-challenge yang bertujuan untuk mengasah kompetensi dari member-member Dekilab itu. Jadi semakin banyak portofolio data, semakin besar juga peluang untuk berkarir di bidang data. Seperti itu, Mas Iya, Enggar. oke, terima kasih Mbak Nisa. Nah, teman-teman yang mau kepoin tentang Dikilab, tadi udah di-sharing sama Mbak Nisa untuk nomor WA-nya, termasuk juga untuk webnya. Nanti di akhir acara juga kita akan sharingkan lagi. Siapa tahu ya kan, nanti teman-teman join, terus nanti bisa bikin portfolio. Nah, itu nanti bisa jadi semacam untuk mempercantik lah ya CV-nya nanti ya. Ya, Oke, betul terima sekali, Mas kasih Enggar. Mbak Nisa, Mbak Kathleen untuk Terima penjelasannya. kasih. Terima Ya, kasih. ini Mas Anton sudah bergabung bersama kita. Malam, Mas Anton. Halo semuanya, selamat malam. Ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak Enggar. Alhamdulillah baik. Baik. Mas Anton, ini kita malam ini sudah ada sekitar 460 peserta ya, Wow. yang join bersama kita. Ini saya mencatat tadi ada teman-teman dari UGM, dari BINUS, dari Undip, Gunadarma, Universitas Hasanuddin, Universitas Malang, ada juga dari Aceh, Mas Anton. Oh. Ya, dari Padang, dari Kudus, terus teman-teman Undip, terus ada juga dari PENS. Nah, mereka ini pastinya tertarik untuk ngobrol bareng kita malam ini, Mas Anton, ngomongin soal data science, terus bagaimana aplikasinya, terutama karena Mas Anton ini kan merupakan data scientist di Telkom Indonesia ya, Mas ya? Iya. Iya, oke. Nah, ini akan jadi pembicaraan menarik, termasuk juga tadi saya sempat ngintip-ngintip pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari bukan Mas sih, dari Bang Nelson Citorus. Kalau usia 41 tahun tuh masih bisa nggak sih belajar data science? Ini kayaknya seru banget ini malam ini. Bukan weekend, tapi teman-teman semangat semuanya untuk dapat sharing dari Mas Anton. Mas, sebelum masuk ke paparannya Mas Anton, kalau aku boleh tanya sedikit dikasih pengantar. Untuk profesi data scientist sekarang tuh prospeknya seperti apa sih, Mas? Wah, kalau prospeknya sangat menjanjikan sekali gitu kan. Oke. Iya, bahkan kalau sekarang kan eranya dunia digital kan, sedangkan di digital itu banyak data yang masuk ke kita gitu kan, entah kita transaksi via telepon ataupun offline apapun gitu kan. Nah, data-data itu kan harus ada seseorang yang jago mengolahnya gitu kan. Nah, profesi data scientist itulah yang seharusnya berperan di situ gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Masa depannya menjanjikan nggak sih, Mas? Kalau dari salary gitu misalnya. Kalau soal salary mungkin bisa di googling aja, Pak. Itu udah googling. Ya, gambaran-gambaran salary-nya seperti apa gitu kan. Oke. Tapi menjanjikan lah ya, Mas ya. Profesi data science ke depan. Benar sekali kalau saya gitu. Sekaligus menjawab tadi pertanyaan yang apakah 40 tahun ke atas bisa? 41? Bisa, gitu. Wah, bisa. Oke. Karena saya punya juga rekan gitu kan yang dia sangat mulai terjun juga di bidang data science. Sebelumnya dia background-nya di finance. Oh, oke. Jadi lintas ilmu ya, nggak harus anak-anak dari eksak atau anak IPA gitu ya, Mas ya? Nggak harus. Oke. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail lagi dari Mas Anton. Oke, teman-teman, mungkin bisa diingatkan lagi teman-teman yang lain, ini pembicaraan hari ini, malam ini tuh penting banget dan oke banget, karena pembicaranya khusus kita menghadirkan Mas Anton Suhartono untuk ngomong banyak tentang apa itu data science dan bagaimana penerapannya di bidang telekomunikasi. Jadi mungkin bisa menjadi bahan masukan, insight untuk teman-teman yang hadir hari ini. Tolong diingatkan teman-temannya. Tanpa memperpanjang waktu, silakan Mas Anton untuk kita berbagi, kita sharing untuk teman-teman yang lain. Ditunggu sampai akhir karena nanti di akhir akan ada pengumuman penting yang akan disampaikan dari teman-teman di Dikilab dan juga dari Kompaskom terkait dengan kelanjutan acara ini. Mas Anton, silakan. Kami siap untuk mendengarkan sharing-sharingnya, Mas. Oke, terima kasih Pak Enggar atas kesempatannya. Sudah kelihatan semua ya, Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat malam teman-teman semua dari berbagai penjuru Indonesia gitu kan. Tadi juga sempat melihat ada beberapa yang dari industri, dari kementerian juga, dari kampus-kampus juga. Perkenalkan, nama saya Anton Suhartono. Saya sebagai seorang data scientist dan saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia. Background pendidikan saya statistika dari Universitas Diponegoro. Bapak Ibu semuanya, izinkan hari ini saya untuk sharing-sharing gitu kan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya yakin mungkin ada beberapa teman yang mungkin lebih advance dari saya, cuma saya ingin sharing-sharing aja gitu kan. Setelah sekian lama bekerja di data science tuh sebetulnya data science itu apa sih, dan tentunya apa aja sih penerapannya yang di Telkom Indonesia seperti itu. Nah, apa itu data science begitu kan? Saya mulai dengan meme yang ada di internet, Instagram. Mungkin rekan-rekan milenial sangat familiar ya dengan dagelan ini ya, karena sangat terkenal juga, followersnya juga banyak gitu kan. Nah, saya pernah melihat jokes di dagelan gitu kan, terkait jokes ini gitu kan. Dia bilang, mengatakan bahwasanya handphone kamu ketika kamu ingin beli sesuatu, nah dia seakan-akan Instagram sedang mendengarkan temboknya, kemudian ada Google juga yang sedang mengintai temboknya sambil mendengarin, juga ada Facebook juga yang sedang mengintai dan mendengarkan percakapan kita apa aja gitu kan. Ini merupakan salah satu yang sering kita alami sehari-hari gitu kan. Ketika kita sedang mencari sesuatu gitu kan, tiba-tiba udah muncul aja tuh iklannya di Instagram ataupun di di Google ataupun di Facebook. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan adanya dengan data science seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi juga, kalau teman-teman suka nonton Itaewon Class gitu kan di Netflix gitu kan, yang menceritakan Park Seo-yi ini dengan Lee Seo gitu, mungkin setelah teman-teman nonton beberapa episode atau satu episode gitu, nah nanti kadang itu ada kayak semacam rekomendasi gitu kan dari si Netflix-nya. Nah, rekomendasi ini ada berupa film-film yang mungkin secara tidak kita sadari film itu mungkin agak beririsan dengan apa yang kita sukai gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu juga contoh bentuk data science yang kita gunakan sehari-hari, yang digunakan dalam kehidupan sehari yang mungkin kita nggak ngeh itu ternyata penerapan di data science seperti itu. Nah, kita mungkin agak flashback ke belakang sekitar 5 tahun sebelumnya gitu kan. Nah, menurut We Are Social, data di dunia total populasinya itu ada sekitar 7,21 miliar orang. Terus kemudian dengan 7,21 miliar itu ternyata di 2015 ada sekitar 3,7 miliar orang yang menggunakan menggunakan telepon genggam. Nah, kemudian di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya di tahun ini tepatnya, total populasi manusia itu ada sekitar 7,7 miliar orang. Terus kemudian penggunanya naik drastis menjadi 5,16 miliar. Nah, cukup banyak juga kalau kita pikir ya, karena incrementalnya antara yang si pengguna teleponnya. Nah, kemudian juga kalau kita amati di tahun 2015, penggunaan internet itu sekitar cuma 3,04 miliar aja. Kemudian pengguna aktif sosial media itu sekitar 2,31 miliar. Terus di tahun 2020 itu internet usernya ada sebanyak 4,5 miliar dan sosial medianya ada sebanyak 3,8 miliar. Sangat banyak sekali kalau kita pikir. Nah, padahal kalau kita lihat 5 tahun sebelumnya itu zaman udah mulai digital ya, udah banyak Instagram juga, udah ada sosial media yang mungkin banyak, YouTube juga udah masuk juga. Sehingga kalau kita prediksikan di tahun 2025, 5 tahun kemudian, itu ada sekitar sebanyak 175 zettabytes data. Nah, 175 zettabytes data itu seperti apa sih? Nah, kalau kita asumsikan gitu kan, mungkin ini dunia ya, itu kalau kita kepingkan dengan bentuk DVD, mungkin si DVD itu bisa melingkari dunia itu sebanyak 222 kali. Sangat banyak sekali ya, kalau kita pikir. Nah, pertanyaannya, data itu kan semakin banyak banget kan, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal-awal gitu, data yang masuk ke kita itu banyak banget, dan
apakah kita akan melewatkan hal ini dengan begitu saja, atau kita mengambil kesempatan setiap ada momen data yang masuk atau yang sudah kita gather sebelumnya. Nah, fenomena ini, volume, terutama jumlah data yang banyak banget masuk ke kita, terus kemudian ada juga velocity, kecepatan data yang masuk ke kita, tiap detik orang sudah nge-tweet, setiap detik orang juga udah bikin story, setiap detik juga orang bikin update status di Facebook, bikin YouTube ataupun yang lainnya. Terus kemudian berbagai macam juga bentuknya datanya, mulai dari yang image, mulai juga yang apa namanya video, teks, data-data survei, data-data kesehatan ataupun data-data yang lainnya. Ini membentuk suatu fenomena yang biasa kita sebut dengan big data. Nah, ini 3 karakter big data dan sekarang ini mungkin karakter big data udah sangat banyak sekali sampai 8V kalau nggak salah. Nah, fenomena inilah yang memicu lahirnya suatu data science. Kalau menurut Dan Nurjai DJ Batil, beliau ini adalah chief data scientist-nya White House oleh Barack Obama. Terus kemudian dia juga pernah jadi head of data product LinkedIn. Nah, beliau ini bilang bahwasanya sebenarnya data scientist, orang yang menekuni di data science, itu adalah orang-orang yang dia punya skill yang unik, yang tujuannya adalah dia bisa menginsightkan suatu data, dan kemudian dia menceritakan hal-hal fantastik apa yang terkandung dalam data tersebut. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita bilang tugas utama seorang data scientist itu adalah dia bisa membuat insight dari suatu data dan dia bisa mengkomunikasikan kepada khalayak umum sehingga data itu bisa berguna ke yang lain seperti itu. Sehingga dengan tujuan yang seperti ini perlu dibekali ilmu-ilmu yang seharusnya mungkin relevan untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, ilmu apa aja sih yang bakal kita pelajari? Yang pertama, di data science itu tentunya kita akan belajar tentang computer science, IT, atau programming. Terus kemudian kita juga pasti akan belajar tentang terkait math ataupun statistik. Terus kemudian kita juga pasti akan belajar tentang domain atau knowledge bisnis. Nah, irisan dari ketiga inilah yang marak disebut dengan data science. Jadi itulah asal-usulnya. Jadi awalnya ada data yang banyak banget, sehingga data ini nggak mau dilewatkan biar menghasilkan insight, muncullah data science untuk mensolusikan hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang gitu kan? Kenapa akhir-akhir ini mungkin 1 tahun atau 5 tahun ke belakang data science sangat hype sekali di khalayak umum seperti itu. Nah, yang pertama adalah tentunya adalah jumlah data yang di-generate. Tadi saya bilang di awal karena ada fenomena tentang big data ini. Data yang banyak sekali, kita nggak mau lewatkan, data ini harus menjadi sesuatu yang nilai berharga buat kita semua, makanya dibutuhkanlah data science. Gitu. Nah, tentu juga sekarang ini, harga infrastruktur komputer seperti yang lainnya itu sangat murah sekali gitu kan. Mungkin kita beli GPU gitu mungkin seharga berapa? Kalau kita bandingkan dengan 5 tahun sebelumnya mungkin harganya sangat fantastik sekali dan mungkin itu nggak memungkinkan untuk kita beli. Terus kemudian adalah sekarang ini juga banyak sih sebenarnya platform-platform yang mudah digunakan untuk belajar di bidang data science. Banyak juga kalau misalkan kita menggunakan programming language, banyak juga library-library yang kita tinggal panggil, yang kita nggak perlu scratch bikin codingnya dari awal sampai akhir yang itu sangat jelibet. Kita nggak perlu, kita cukup manggil aja fungsi yang udah dibikin dari teman-teman yang sudah mendahului kita gitu seperti itu. Dan sekarang ini juga banyak juga platform-platform machine learning yang dia tinggal drag and drop, tapi mungkin masih berbasis enterprise gitu, jadi harus bayar. Terus yang terakhir adalah user expectation. Jadi sekarang ini aplikasi-aplikasi yang kita download di mobile phone kita itu kan banyak-banyak artificial intelligence ya. Jadi sebisa mana mungkin aplikasi-aplikasi itu udah canggih gitu. Contoh tadi kayak penerapan di bidang apa namanya di bank gitu kan, kita udah bisa udah bisa authorize sendiri pendaftarannya seperti apa tanpa perlu kita harus berjalan ke bank seperti itu. Cukup menggunakan mobile phone aja. Nah, harapan-harapan itulah yang salah satu mendasari untuk data science. Nah, kalau kita belajar dari Gartner yang ini dirilis pada tahun 2015, sebenarnya level analytics itu ada sekian. Dia mulai dari deskriptif, kemudian ada diagnostik, kemudian ada prediktif,
ada preskriptif. Nah, jadi di sisi kiri ini ada suatu data. Kalau kita menggunakan deskriptif, mungkin kita hanya akan menjawab apa sih yang terjadi seperti itu. Contoh, kita ada data terus kita tahu oh berapa sih penjualan kita seperti itu. Nah, kalau diagnostik ini adalah menjawab kenapa penjualan kita sebanyak sekian persen katakanlah seperti itu. Nah, ya kalau prediktif itu kita ingin mencari kira-kira di beberapa waktu ke depan penjualan kita itu bakal berapakah nilainya seperti itu. Nah, kalau preskriptif itu kita udah bisa menjawab kalau kita tahu nih kira-kira di depan ini penjualan kita bakal seperti ini. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, sehingga di preskriptif ini kita sudah mengambil take action seperti itu. Ngomong-ngomong soal data science, pasti teman-teman juga sering mendengar istilah artificial intelligence, kemudian sering juga dengar dengan machine learning, kemudian sering juga dengar dengan deep learning seperti itu. Nah, akan saya bahas satu-satu gitu kan. Nah, yang pertama adalah artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah itu kita konteksnya semua kotak yang ada di sini ya, dia himpunan semuanya dulu ya. Nah, artificial intelligence itu adalah suatu teknik yang berusaha untuk menirukan komputer sesuai dengan mimik manusia seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah expert system. Expert system itu apa sih sebenarnya? Nah, contoh mungkin gambarnya gini. Kalau mungkin teman-teman di perusahaan ingin hire seseorang begitu kan, kita kan pasti punya kriteria masing-masing ya. Contoh katakanlah TOEFL-nya dia harus 500 ke atas. Pendidikannya harus S1 ke atas, terus kemudian harus umurnya katakanlah 25 ke bawah katakanlah. Nah, knowledge itu kalau kita menyeleksi satu-satu itu dengan katakanlah ada 1.000 orang itu mungkin akan menyita waktu kita juga ya pasti. Nah, tentunya dengan artificial intelligence ini kita berusaha transfer itu kemampuan berpikir kita seperti karakternya misalkan orang yang terima itu adalah orang-orang yang TOEFL-nya 500 ke atas, terus pendidikannya S1 ke atas, terus kemudian umurnya 25 ke bawah ini, ditransfer ke komputer, sehingga komputer udah bisa menseleksi otomatis apa yang kita inginkan, seperti itu. Itulah yang biasanya disebut dengan expert system. Nah, kemudian kita ngomongin himpunan bagiannya lagi, yang lebih mengecil lagi. Machine learning. Nah, machine learning ini adalah satu artificial intelligence. Jadi artificial intelligence tadi besarnya dulu, terus kemudian di dalamnya ada machine learning. Machine learning ini adalah sudah menggunakan matematika dan statistik. Tujuannya adalah supaya si mesin itu dia bisa belajar dengan adanya data yang sudah kita beri. Jadi sudah tidak berbentuk expert system lagi. Contohnya apa? Contohnya gini, semisal tadi kita di rekrutmen katakanlah, kita pengen tahu dari rekrutmen tadi kita pengen tahu yang kira-kira yang perform mana sih? Kira-kira dengan apa namanya IPK sekian, terus TOEFL sekian, terus kemudian pendidikan minimal sekian, itu kira-kira yang perform yang siapa sih? Nah, perform ini dia belajar dari data-data yang sudah ada di kita. Jadi data-data karyawan yang sudah ada di kita, katakanlah dia kan udah ada yang perform dan tidak, tuh kita lihat tuh dia waktu melamar dulu dia spesifikasinya seperti apa. Nah, kita tren modelnya dan kita lakukan itu untuk menseleksi pegawai-pegawai baru yang masuk sebagai kita acuan seperti itu. Nah, contohnya adalah di dunia perbankan mungkin kenal credit scoring. Jadi untuk menilai nasabah layak dan tidaknya seorang nasabah kita terima apa namanya proposal peminjamannya itu bisa melakukan dengan teknik machine learning ini. Nah, terus kemudian di himpunan bagiannya lagi itu ada namanya deep learning. Nah, deep learning ini adalah subset dari machine learning, tapi dia sudah menggunakan neural network yang bisa belajar tentang unstructured data juga. Itu. Contohnya apa? Contohnya adalah image classification. Nah, kalau kita ambil contoh di recruitment, kita pengen memverifikasi dokumen yang misalkan orang pengapply perusahaan kan kadang input dokumen juga tuh ya, apa namanya send dokumen seperti ijazahnya dia, TOEFL-nya dia, terus kemudian kadang juga ada form apa namanya nilai TOEFL kamu berapa, terus kemudian IP kamu berapa. Nah kadang kan mungkin ada mismatch tuh, nggak cocok. Nah tugas deep learning ini juga bisa masuk ke situ gitu kan untuk mencocokkan image itu yang kita scan tadi, gambar apa namanya, gambar dokumennya kita cocokkan dengan parameter-parameter yang sudah dimasukkan di
webnya seperti itu. Nah, kalau bisa saya analogikan, sebenarnya konsep artificial intelligence, machine learning, deep learning ini, dia itu seperti dokter lah. Katakanlah artificial intelligence itu dokter umumnya, terus kemudian machine learning itu dokter spesialisnya, terus kemudian deep learning-nya itu dia adalah dokter subspesialisnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, penggunaannya kapan? Penggunaannya adalah tergantung dari kebutuhan kita juga. Contoh misalkan kita cuma sakit batuk-batuk aja tuh, kita kan nggak mungkin kan kita langsung ke dokter subspesialis kan. Kenapa gitu kan? Pasti cost-nya mahal juga dan maksudnya rugi gitu. Kita bayar mahal-mahal cuma untuk mengecek batuk doang gitu. Nah, sama seperti konsep artificial intelligence dan deep learning, kalau kita menggunakan deep learning juga pasti bakal ada cost yang bakal kita bebankan juga gitu kan. Contohnya misalkan pengembangan modelnya pasti bakal lama juga seperti itu. Sampai saat ini mungkin paham ya tentang konsep artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang, wah aplikasi saya udah ada artificial intelligence-nya nih. Oke, benar sih. Cuma dia belum tentu deep learning seperti itu. Tapi kalau orang ngomong, wah aplikasi saya udah ada deep learning-nya nih. Nah, dia udah pasti bisa dibilang sebagai artificial intelligence. Next. Terkait machine learning, ada beberapa tipe tentang machine learning. Yang pertama ada supervised learning, terus kemudian ada juga unsupervised learning, terus juga ada semi supervised learning. Mungkin saya akan bahas 2 aja. Yang pertama itu supervised learning. Nah, kalau supervised learning ini intinya dia menjelaskan bahwasanya kalau kita ingin menganalisis data, kita harus belajar dari data-data histori yang udah ada sebelumnya. Jadi kita seperti kayak mengasih training dulu pembelajaran ke si data itu, bahwasanya output yang kita hasilkan pengennya seperti apa. Contohnya apa? Contohnya adalah classification. Nah, classification ini adalah kita ingin memperoleh sesuatu, tapi dia bentuknya bersifat kategorik. Contohnya, kita ingin memprediksi gender seseorang. Kita ingin memprediksi dan tidak layaknya seorang nasabah. Terus kemudian kita juga ingin memprediksi apakah seseorang itu bakal churn atau tidak. Kita bahas yang pertama tentang gender gitu kan. Tentang gender ini, katakanlah misalkan kita punya karakter seperti data-data seperti hobi, terus kemudian ada motor, terus kemudian ada warna favorit. Katakanlah misalkan ada orang yang dia hobinya sepak bola, terus kemudian warna favoritnya hitam, terus kemudian motornya itu mungkin motor-motor cowok gitu kan. Apakah dia cewek atau cowok gitu kan? Mungkin dia potensinya bakal ke cowok seperti itu. Tapi apakah ada juga yang cewek? Bisa jadi juga seperti itu. Nah, dari data-data sekian banyak itu, si machine learning bakal belajar. Jadi misalkan ada orang baru lagi, dia akan bisa membedakan apakah nanti dia potensi bakal masuk ke orang yang cowok atau cewek seperti itu. Nah, algoritmanya juga ada banyak, silahkan dicari sendiri di Google satu-satu. Ada logistic regression, ada naive bias, sampai extreme gradient boosting, dan masih banyak lagi juga di luar sana algoritma. Terus yang kedua setelah classification ada yang namanya prediction gitu kan. Nah di prediction ini ada 2. Ya pertama ada regresi, terus yang kedua ada forecasting. Kalau regresi itu dia ada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Contoh katakanlah harga rumah. Harga rumah itu kan dia bentuknya numerik. Oh ya, mohon maaf. Kalau prediction ini dia bentuknya dalam bentuk numerik dia. Jadi dia udah nggak kategorik. Contoh berapa jumlah apa, terus kemudian berapakah harga apa. Jadi nilainya dia yang ingin kita cari adalah berbentuk numerik hasilnya. Contoh katakanlah regresi yang pertama. Regresi harga rumah. Nah, regresi itu ada faktor-faktor yang dia mempengaruhinya yang mempengaruhi keputusannya dia. Contoh harga rumah itu pasti dipengaruhi oleh katakanlah luasnya dia, terus kemudian jarak dari rumah itu ke pusat kota, terus kemudian jarak juga itu dari transportasi umum yang terdekatnya dia seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian algoritmanya ada juga seperti kayak simple linear regression, terus kemudian ada lasso, logistic regression, dan lainnya. Terus yang kedua ada forecasting. Nah, forecasting ini dia time series. Contoh biasanya pengaplikasiannya bisa buat kita memprediksi harga saham, terus kemudian bisa juga buat memprediksi jumlah COVID-19 seperti itu. Nah, algoritmanya bisa menggunakan ARIMA, double exponential smoothing, ataupun yang lainnya. Nah,
Kemudian, jadi intinya tadi di machine learning, kita membutuhkan data sebelumnya, periode sebelumnya untuk mempelajari data itu, sehingga kita bisa menentukan prediksi di depannya dia bakal seperti apa. Seperti itu. Nah, beda dengan unsupervised learning. Kalau unsupervised learning ini dia nggak butuh ada data trainingnya atau data historisnya. Dia cukup membutuhkan data yang posisi ada sekarang aja untuk hasilnya seperti apa. Contohnya, yang pertama ada clustering. Clustering ini contoh penerapannya yaitu contoh di marketing buat market segmentation. Katakanlah misalkan ada 100 orang customer kita ingin membuat suatu campaign dengan katakanlah 3 campaign berbeda. Dari 100 customer itu kira-kira mana aja sih yang bakal masuk ke 3 itu, yang masuk siapa, kemudian yang masuk 2 berapa, kemudian yang masuk 3 siapa aja, seperti itu. Nah, algoritmanya kita bisa menggunakan K-means clustering, DB-scan, agglomerate serial casting, kemudian ada banyak lagi juga di luar sana. Terus, selain clustering, contoh unsupervised learning itu ada di association. Nah, penggunaannya biasanya itu digunakan di retail. Contoh, kalau waktu kita beli di Indomaret, biasanya kan kalau kita beli sabun, biasanya beli apa lagi ya? Kan biasanya beli sampo juga ya, bisa jadi juga kita bisa beli odol. Nah, hal-hal itu bisa diaplikasikan sektor retail untuk mengcustom campaign-nya dia seperti apa. Jadi kalau misalkan di depan itu Mbak-mbak Indomaret, Mbak-mbak minimarket gitu kan, katakanlah misalkan dia ada orang yang dia bawa sabun, sebaiknya layaknya ditawarin juga hal-hal yang mungkin terkait dengan pembeliannya dia, katakanlah odol ataupun sampo seperti itu. Nah, kemudian role di data science itu apa aja sih sebenarnya? Sebelum bahas role, saya izinkan untuk membahas hierarki dari data science-nya, kebutuhannya seperti itu sendiri apa. Nah, saya mengutip dari baganya Monica Rogati gitu kan. Jadi di data science itu kebutuhannya ada sekian macam ini. Yang pertama itu ada di tahap paling awal, paling bawah banget, namanya collect. Nah, ini tujuannya adalah kita menggrab dari data-data yang dari aplikasi-aplikasi yang kita punya. Contoh dari IoT, kita grab kemasukan ke database kita. Nah, kalau move and store ini kita dari data-data yang udah grab itu kita pindahkan ke database yang sudah kita siapkan. Terus kemudian ada tahap selanjutnya itu explore and transform, cleaning data, ngilangin anomali-anomalinya, terus kemudian aggregating di atasnya, ada analytics, kemudian mencari jumlahnya berapa seperti itu, bikin plot seperti itu, terus kemudian di atasnya lagi di tahap learn itu kita bisa dari data itu kita bisa buat A/B testing, experimenting, machine learning, algorithm, kemudian di atasnya lagi kita bisa juga dari data itu kita bisa menggunakan AI ataupun deep learning. Nah, yang jadi pertanyaan dan yang jadi salah tentang orang adalah kadang nggak selalu menyesuaikan dengan kondisi dari perusahaan ataupun startup yang sudah kita miliki ataupun usaha yang kita miliki. Karena kenapa? Contoh misalkan gini, ternyata kalau kita analisis lebih dalam, perusahaan kita ataupun contohnya startup kita itu masih di tahap paling bawah ini, di collect katakanlah. Nah, menurut saya itu alangkah baiknya jangan hire seorang data scientist gitu kan. Karena mungkin dia pekerjaannya bakal dari tahap yang paling bawah ini sampai dia tahap paling atas ini. Nah, bagusnya seperti apa? Common-nya kalau misalkan ternyata kita masih di fase paling bawah ini, di collect gitu kan, kita alangkah baiknya kita hire seorang software engineer seperti itu. Terus kemudian lagi kalau kita sudah gathering data-datanya tersebut tuh. Nah, di tahap selanjutnya lagi di move and store harusnya kita hire-nya sebagai seorang data engineer. Nah, dia yang melakukan ETL seperti itu. Merubah struktur data sehingga bisa digunakan untuk analisis ke depannya. Nah, kalau katakanlah sudah semuanya, oke, kita juga udah punya data engineer nih. Kita mau apa lagi? Nah, barulah kita hire seorang data scientist atau data analis. Itu tujuannya adalah untuk menggunakan A/B testing ataupun dia ingin analisis sederhana
Terus kalau misalkan ternyata kita sudah bermain di sini banyak juga, terus kita pengen mengembangkan AI-nya, barulah kita hire seorang data scientist core ataupun machine learning engineer seperti itu. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kembali lagi saya ingatkan bahwasanya teman-teman rekan-rekan semua kembali lagi dilihat lebih dalam lagi sebenarnya di perusahaan kita ataupun di di startup yang kita bina, usaha apapun itu, kita lihat kembali tuh. Sebenarnya kita ada di posisi mana sih? Jangan sampai kita belum apa-apa dari tahap ini, tapi kita udah nge-hire seorang data scientist seperti itu. Nanti dia pekerjaannya bakal dari awal sampai akhir, dan mungkin bahkan pekerjaannya dia bakal habis di level collecting data aja. Mungkin sedikit cerita juga, beberapa teman saya juga yang dari mungkin startup gitu, dia juga kadang kerjaannya juga campur-campur seperti itu. Nah, inilah yang membedakan karena kenapa kalau kita lihat loker di data science itu kadang dia skills ataupun job role-nya berbeda-beda karena menyesuaikan juga dengan kondisi si perusahaannya. Alangkah baiknya seperti apa? Alangkah baiknya seorang data scientist ya dia hanya concern di bidang analitiknya saja seperti itu. Next. Nah, di kami di Telkom Indonesia di data tepatnya itu ada 4 unit yang menangani tentang data science seperti itu. Yang pertama ada BDA dan BDM. BDA itu adalah Big Data Analytics. Nah, Big Data Analytics ini adalah yang bertugas untuk membangun model ataupun analitik apapun yang bisa berguna bagi internal perusahaan kita maupun eksternal perusahaan kita seperti itu. Nah, bagian analitiknya itu ada di tim BDA. Kemudian ada Big Data Management. Big Data Management itu tugasnya dia ETL, dia mentransform data, dia cleansing data, dia menyiapkan juga data mart, kemudian dia juga yang mengatur data quality management dan security-nya seperti apa. Terus kemudian di kami juga ada juga yang namanya Big Data Platform dan Big Data Service Delivery. Nah, kalau Big Data Platform ini dia tujuannya dia adalah untuk memanage platform dari Big Data kita. Pattern-nya seperti apa, terus kemudian penggunaan tools-tools yang ada di Big Data kita. Nah, kalau Big Data Delivery Service ini adalah go-to market-nya dari Big Data kita. Jadi, dari beberapa analytics kita yang sudah kita kembangkan, kita coba expand keluar untuk kita kerjasamakan. Nah, itu tugasnya Big Data Delivery Service Delivery yang melakukan hal tersebut. Penerapan data science di telco industri. Nah, kalau di kita mungkin sedikit agak berbeda dan banyak miripnya sih sebenarnya dengan instansi lainnya, terutama dari data source-nya. Nah, pertama itu ada demografik. Demografik ya common lah ya, ada nama, umur, terus kemudian lokasinya dia, terus kemudian mungkin namanya dia, profesinya dia dan lain-lainnya. Terus kemudian ada juga products-nya dia, yaitu berupa produk-produk yang di-subscribe dia. Apakah dia menggunakan internet, apakah dia juga menggunakan telepon, apakah dia juga menggunakan UCTV juga, atau apakah dia juga mungkin menggunakan add-on yang ada di kami seperti itu. Terus kemudian kita juga ada data dari customer behavior-nya dia, termasuk dia customer itu, pelanggan itu, dia browsing-nya kemana aja sih sebenarnya. Cenderung browsing-nya kemana aja, terus kemudian dia sering nge-call kemana aja, dan frekuensinya berapa kali dalam sehari ataupun periode tertentu. Terus kemudian dia juga kita tahu bahwasanya kita juga bisa melihat behavior dari nonton TV-nya dia seperti apa. Gitu. Terus kemudian, nah yang sedikit membedakan adalah kita punya data network. Data network ini seperti langganan dia apakah fiber optic atau tidak. Terus kemudian dia apakah dia sering mengalami gangguan atau tidak seperti itu. Next, kita juga ada data billing payment, ya itu data revenue-nya dan payment metode-nya dia seperti apa ataupun lainnya. Kita juga kadang membutuhkan data eksternal, seperti dari data sosial media, data dari survei, ataupun data-data dari lainnya. Nah, dari data source ini, kita bangunlah tuh data science ataupun big data analytics-nya seperti apa. Nah, framework yang kita pakai, dan mungkin common juga dipakai oleh instansi lain ataupun teman-teman data science lain, kita menggunakan framework CRISP-DM. Nah, CRISP-DM itu adalah ada 6 step yang kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada di tahap business understanding. Nah, jadi di tahap pertama ini, business understanding ini adalah kita mencoba untuk meng-clearkan bahwasanya kita ini sebenarnya mau bikin apa sih, seperti itu.
Nah, biasanya di business understanding ini kita konsultasi, meeting seperti itu dengan stakeholder yang terkait. Contoh misalkan operasi, misalkan kita ingin memprediksi pelanggan yang bakal melakukan churn atau tidak. Nah, kita diskusi itu terhadap tim sananya seperti itu. Nah, kemudian setelah business understanding, kita melakukan data understanding. Kira-kira dari case yang kita telah sepakati di awal itu, di tahap pertama itu membutuhkan data apa aja sih sekiranya, seperti itu. Nah, ini prosesnya bolak-balik. Kalau misalkan kurang, kita diskusi lagi, baik lagi sebetulnya. Kalau misalkan kita udah data understanding, wah udah clear nih, bisnisnya pengen apa. Terus kemudian kita juga udah clear nih, data-datanya sekiranya yang dibutuhkan aja. Nah, barulah kita melangkah ke tahap data preparation ini. Nah, data preparation ini adalah menggrab data-data yang dari yang udah disepakati ini untuk kita tarik ke database kita. Terus setelah data preparation, kita lakukan modeling dan analisis sesuai dengan goals-nya seperti apa. Setelah itu, baru kita lakukan evaluasi. Nah, kita lakukan evaluasi ini, kembali lagi kita lihat performance dari hasil analisis yang kita lakukan, dan juga kita lihat juga apakah si hasil analisis ini udah relevan dengan bisnisnya yang disepakati di awal tadi. Nah, kalau misalkan ternyata udah gitu kan, itu barulah kita lakukan deployment gitu kan, kita lakukan production gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata belum, ternyata masih ada beberapa, ternyata hasil modelingnya jelek, terus kemudian ternyata hasil modelingnya bagus sih, tapi ternyata dia kurang relevan juga di bisnis, maka kita kembali lagi ke business understanding seperti itu. Nah, setelah kita melakukan framework itu, mengolah datanya, di Telkom tentunya ada beberapa case yang kita kembangkan seperti itu. Nah, ada dua kategori. Yang kategori pertama adalah insight-nya seperti apa, kemudian ada use case-nya contohnya seperti apa. Kategori yang pertama itu ada CRM dan sales gitu. Nah, contohnya adalah kita juga punya use case seperti kayak customer profile 360. Itu dia memprofilkan customer itu dalam variabel-variabel yang banyak sekali. Contoh seperti umurnya dia, kemudian hobinya dia seperti apa, kemudian browsingnya dia kemana aja, watching televisinya dia kemana aja, ataupun dia sering nelpon kemana aja sebetulnya. Nah, kita profilkan di customer profile 360 ini. Gitu. Nah, setelah itu kita juga punya use case growth hacking. Growth hacking ini biasanya kita gunakan A/B testing untuk untuk melihat performanya mana aja yang lebih bagus. Contoh kita melakukan 2 campaign gitu kan. Mana sih campaign yang lebih efektif? Nah, kita juga berperan di situ melalui growth hacking seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga melakukan prediksi cross-sell upsell untuk pelanggan. Terus kemudian kita juga melakukan segmentasi pelanggan. Kita juga melakukan CRM analytics. Dan terakhir kita juga menggunakan GIS untuk memvisualisasikan di mana aja sih sebenarnya potensi-potensi customer yang bisa kita grab untuk kita tawari layanan kita seperti itu. Itu di tataran CRM dan sales. Terus kemudian di tataran kedua kita di operation dan performance itu ada banyak juga contohnya. Nah, di operation ini kita contohnya pertama ada churn prevention. Churn prevention itu apa sih? Mungkin kalau teman-teman yang bergelut di bidang telkom mungkin agak familiar ya dengan ini. Cuma teman-teman yang mungkin di luar bidang telkom mungkin agak kurang apa sih sebenarnya churn itu? Nah, churn ini adalah seseorang yang dia unsubscribe produk layanan kita. Jadi misalkan kita berhenti berlangganan produk kami di periode berikutnya. Nah, ini ingin kita prediksi sehingga kita bisa mengurangi jumlah orang-orang yang mencabut layanan kita sehingga kita pendapatannya tetap bagus juga seperti itu. Nah, kita selanjutnya juga kita ada namanya collection management. Collection management ini tujuannya kita untuk menagih dan reminding orang-orang yang sekiranya dia mampu bayar tagihannya tepat waktu. Terus kemudian kita juga ada robotic process automation. Robotic process automation ini adalah dia tujuannya untuk mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan yang dia sifatnya terus menerus. Contoh misalkan balesin email, terus kemudian contoh misalkan nge-grab data dari suatu dashboard. Nah, kita tugaskan tuh si robotnya itu dia untuk meng-grab tugas-tugas yang kita inginkan. Terus kita ada juga social media analytics untuk melihat pasar dengan kita seperti apa. Kita juga ada executive dashboard. Tujuannya kita tujukan untuk teman-teman yang lebih levelnya atas untuk menilai performansi dari perusahaan kita seperti apa.
kita juga ada use case OCR atau FR. OCR ini dan FR ini adalah dia deep learning. Jadi di kami itu ada case katakanlah gini, kita suka menseleksi itu tuh teman-teman karyawan baru gitu kan katakanlah. Tapi dia kan ngirim ijazah, terus kemudian dia juga ngirim TOEFL, terus kemudian dia juga submit tuh di aplikasi nilai TOEFL-nya berapa, terus kemudian ijazahnya IPK-nya berapa. Nah, biasanya tugas itu dilakukan oleh manusia. Jadi ngelihat satu-satu tuh dokumennya, wah ini IPK-nya cocok nih, terus kemudian TOEFL-nya juga cocok nih. Tapi bayangkan kalau misalkan pendaftar kita rata-rata sekitar 25.000. Wah, sangat banyak sekali dan bakal bikin pusing gitu kan. Terus kemudian dari teman-teman yang daftar itu juga bakal nunggu sangat lama sekali. Nah, kita tugaskan seorang OCR ini dia untuk mendeteksi tuh mana-mana aja dokumen-dokumen yang udah sama dengan apa yang telah diinputkan di aplikasi seperti itu. Dan yang terakhir kita juga ada network analytics untuk mengontrol dari network kita. Next, di risk and security kita ada dua, ada fraud detection, biasanya untuk menseleksi pelanggan-pelanggan yang agak nakal seperti itu. Kemudian kita juga ada telco risk scoring. Telco risk scoring ini gunanya untuk melihat potensi kemampuan bayarnya dia seperti apa. Dan yang terakhir kita ada juga big data as a service. Nah, ini biasanya yang bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak luar. Kita mengerjakan big data analytics itu bisa di sektor finance, kemudian di sektor healthcare ataupun yang lainnya. Kita juga mengerjakan video analytics juga. Kita juga mengerjakan media rating dari hasil observasi kita yang ada di produk kita. Kita juga menggunakan face recognition juga, OCR, dan yang terakhir ada satellite analytics. Nah, saya kasih contoh penerapan FR khususnya yang ada di perusahaan kami seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan fokus ke paling kiri, Bapak itu saya rekam sendiri gitu kan. Proses untuk masuk dia dari pegawai waktu pagi untuk masuk ke kantor. Nah, kalau kita lihat dari video itu gitu kan, bahwasanya flow-nya itu kalau misalkan orang masuk kantor itu dia ada dua, apakah dia itu emang dia karyawan dari perusahaan kita atau bukan. Kalau misalkan dia karyawan, berarti dia hanya cukup pakai kartu ID-nya aja, kartu ID pegawainya aja, terus kemudian di-tap ke pintu masuknya sini. Ataupun kalau misalkan ternyata dia nggak bawa, maka dia harus ngantri di sini, sangat panjang sekali. Nah, kemudian kalau misalkan dia bukan karyawan, dia tetap juga ngantri di sini. Nah, sekarang kita lihat hasil setelah kita lakukan pengimplementasian dari data science seperti itu. Wah, sekarang nggak perlu ribet-ribet lagi pakai akses atau tuker visitor. Sekarang langsung ada Face ID. Keren banget digital business platform. Nah, kalau kita lihat dari video setelahnya di mbaknya itu, kita udah nggak perlu butuh kartu untuk mengetek untuk mencoba masuk ke kantor. Jadi cukup wajah aja. Jadi kalau misalkan teman-teman kami misalkan nggak bawa kartu ya udah gitu, cuek aja gitu. Cukup store muka aja ke layarnya itu, maka dia udah authorize untuk masuk ke dalam kit kita. Nah, bicara data scientist, kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya, pernah keluar juga artikelnya di Harvard Business Review di tahun 2012. Menurut artikel tersebut mengatakan bahwasanya data science itu di abad 21 dia bakal akan menjadi job yang paling seksi. Seksi sini dimaksud adalah dia bakal menjadi job yang emang sangat digemari banyak orang dan mungkin dibutuhkan banyak beberapa perusahaan seperti itu. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di data sebelahnya dari surveinya CNBC ini di Amerika sekarang ini di tahun 2020 job data science itu menempati posisi ketiga di bawah developer dan Java developer kalau nggak salah. Kenapa? Karena
kita melihat dari satisfaction jobnya seperti apa, levelnya seperti apa, dan jumlah pelamar yang banyak juga. Terus kemudian kita lihat juga dari median salary yang dihasilkan juga seperti itu. Sehingga kalau dari hasil ini kita mengetahui bahasanya potensi ataupun prospek di bekerja di bidang data ini sangat menjanjikan sekali. Terus untuk menjadi data scientist itu ada butuh skill-skill yang harus disiapkan gitu. Kadang orang lain tuh memandangnya, wah orang itu sukses ya jadi data scientist gitu kan. Nah padahal kita itu harus belajar juga. Kita belajar tentang programming language, terus kemudian kita juga belajar tentang harus belajar terhadap matematika atau statistik. Kita juga belajar data visualization juga. Kita juga belajar big data platform seperti itu. Nah mungkin kalau dari gambar X-Blog ini kelihatannya mungkin cuma itu aja kali ya yang harus dipelajari. Tapi ternyata pada kondisi perusahaan atau kondisi sebenarnya nggak cukup hanya itu seperti itu. Karena untuk menunjang kesuksesan dari seorang data scientist itu perlu dibutuhkan juga skill-skill yang sekiranya non-technical juga. Contohnya apa? Contohnya seperti business sense-nya dia seperti apa. Karena kenapa ini perlu? Misalkan kita udah jago banget tuh bikin algoritma apapun, analisis apapun gitu. Ternyata itu nggak dibutuhkan perusahaan kita. Pertanyaannya adalah, buat apa kalau kayak gitu? Kita udah bikin capek-capek juga, kita juga udah menghabiskan cost yang mungkin nggak sedikit juga. Ternyata itu nggak berguna di perusahaan kita. Jadi data scientist juga dibutuhkan bisnisnya juga menurut saya. Terus kemudian dia juga harus punya critical thinking yang bagus juga. Terus kemudian dia juga punya problem solving juga. Jadi ketika menjumpai masalah itu dia udah bisa untuk membreakdown kira-kira mana sih yang harus dikerjakan dulu atau misalkan dari segelondong masalah yang besar itu saya harus mengerjakan seperti apa seperti itu. Nah, dan dia juga harus punya kecenderungan yang sangat tingkat keseriusan terhadap bidang itu juga sendiri. Dan yang terakhir, dia juga harus pandai communication. Karena kenapa? Karena seorang data scientist itu dituntut juga untuk mentransformasikan bahasa yang ada di data sehingga dia mudah dipahami oleh halayak umum. Kita kan mungkin misalkan menjelaskan ternyata R square-nya sekian gitu kan. Itu kan nggak mungkin di bahasa di orang-orang umum gitu. Nah, kita harus mentransformasikan bahasa R square itu katakanlah ke bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Nah, itu juga tugasnya seorang data scientist. Nah, untuk tools yang harus dipelajari, kalau menurut saya, di pengalaman saya, gambarnya sekitar ada 5 item ini. Yang pertama ada data store, kemudian ETL, kemudian ada model, visualisasi, kemudian yang terakhir ada tools sesuainya. Kalau di data store ini, secara garis besar, teman-teman harus menguasai SQL, seperti itu. Entah itu apapun platformnya, entah itu Oracle, Teza, MySQL, Hortonworks, ataupun yang lainnya. Terus kemudian dia juga harus belajar juga ETL, Pentaho, Tahu, Talent, Scope. Nah mungkin ini penting dan nggak penting sih sebenarnya, karena mungkin kalau di beberapa perusahaan yang udah ada data engineer-nya, ini nggak terlalu dibutuhkan gitu kan. Terus yang ketiga, kita juga harus belajar R, Python, atau SAS. Nah, kalau menurut saya ini nggak perlu harus teman-teman menguasai semuanya, cukup kuasai satu aja, ataupun mungkin kuasai yang dia relevan dengan perusahaan yang ingin Anda lamar ataupun perusahaan Anda saat ini. Contoh misalkan di perusahaan saya kebanyakan menggunakan Python. Nah, berarti saya harus fokusnya ke Python aja seperti itu. Nah, terus keempat, visualisasi. Bisa juga menggunakan Power BI, Tableau, ataupun D3, ataupun GPI. GPI ini untuk membuat network analytics, seperti itu. Terus yang terakhir, kita juga harus bisa jago di Office juga, karena sering juga bikin laporan ya dari hasil-hasil data yang sudah olah kita tadi, terus kita bikin reportnya seperti apa, sehingga kita presentasikan ke stakeholder yang terkait. Terus kita juga harus bisa juga bahasa Linux juga, karena untuk menjalankan operasi-operasi itu Windows juga ataupun macOS juga. Itu mungkin untuk tools-toolsnya. Nah, dari scan itu apa sih yang harus kita lakukan setelah kita, misalkan udah tahu nih data science itu seperti apa, terus kemudian data science itu skills-nya yang dibutuhkan apa aja, terus kemudian toolsnya apa aja. Apa sih yang harus kita lakukan seperti itu? Ataupun yang kita dapat lakukan. Yang pertama, bacalah banyak-banyak buku. Kalau saya sih, kalau dari saya pribadi sih, saya nggak tipe orang yang suka baca buku, tapi saya lebih suka baca-baca medium seperti itu.
Nah, terserah nih dari teman-teman semua. Jadi bisa baca buku ataupun baca blog ataupun dari baca situs-situs, kemudian ataupun bisa teman-teman bisa belajar dari Medium seperti itu. Kalau saya sih prefer Medium karena lebih simpel aja gitu dibanding buku. Terus kemudian ikutlah community. Bisa kalau misalkan online Stack Overflow, Quora. Terus kemudian ikutlah conference atau seminar seperti ini sehingga bisa menambah insight ataupun hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan yang terakhir, ikutlah training dan portofolio. Bisa bikinlah portofolio di GitHub, terus kemudian training di Coursera, di GitLab, Udemy. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman juga butuh data itu, sebenarnya data sekarang banyak banget ya, tinggal di-download. Itu bisa di Kaggle seperti itu. Jadi sudah, saya pikir sih udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman membuat portofolio seperti tadi yang sudah disampaikan di awal seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi, data science itu bukan hanya sekedar algoritma yang canggih yang kita hasilkan. Tapi kalau menurut saya pribadi, data science itu lebih ke bagaimana sih dari hasil olahan itu yang berimpact ke perusahaan seperti itu. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apabila ada ingin berkomunikasi lebih lanjut, silakan hubungi ke kontak saya. Bisa di LinkedIn, di WhatsApp, ataupun di Instagram seperti itu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton untuk sharingnya, sangat luar biasa Mas. Memberikan banyak insight dan masukan untuk kita yang berkumpul malam hari ini. Semakin malam, bahasanya semakin hot nih Mas. Pesertanya juga bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah ini. Ya kan? Tadi sempat menyentuh angka 490 sekian gitu. Oke, mungkin kalau boleh sedikit saya merangkum apa yang tadi disampaikan Mas Anton terkait data science, terus kemudian penerapannya di bidang telekomunikasi. Tadi Mas Anton di awal memaparkan saat ini sampai tahun 2025 itu diprediksi ada sekitar 175 zettabyte data. Jadi udah bukan tera lagi, tapi udah zeta. Benar sekali, Pak. Data kalau dibilang sekarang mungkin istilahnya minyaknya ini ya, data mining tuh jadi data menjadi sebuah hal yang berharga saat ini, mengalahkan minyak, mengalahkan emas ya. Jadi itu kenapa teman-teman didorong untuk yuk kita join sama-sama untuk terjun atau kepoin lebih dalam tentang data science ini. Datanya variasinya juga macam-macam. Dan ternyata data science itu bukan cuma ngomongin soal data aja. Jadi ada singgungannya, ada dengan komputer juga, dengan math dan statistik juga, bahkan ada singgungan dengan bisnisnya juga. Nah, irisan dari ketiga ini, itu tempatnya data science, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya, ternyata data science itu kita nggak hanya mapping untuk data secara mendeskripsikan, tapi juga bisa dilakukan juga untuk melakukan diagnosa ya, Mas Anton ya. Untuk melakukan diagnosa data, bahkan nanti bisa digunakan untuk memprediksi dan menyusun strategi ke depannya. Ya kan, sedangkan kalau untuk di Telkom sendiri, tadi Mas Anton menjelaskan, ada beberapa bidang part besar ya terkait dengan penggunaan big data ini, mulai dari analisis, kemudian ada manajemennya juga, terus ada platformnya, bahkan sampai ke service delivery. Penggunaannya seperti apa? Tidak hanya untuk menganalisa demografi, tapi juga bisa dilakukan untuk loyalitas terhadap sebuah produk. Terus bahkan juga bisa dianalisa sampai ke tingkat behavior, perilaku konsumen itu seperti apa sih? Ya kan, bahkan untuk eksternal data dan kemudian juga untuk membangun network seperti itu. Cukup banyak insight-insight yang kita dapatkan hari ini, dan teman-teman juga yang kumpul juga udah nggak sabar untuk mengajukan. Saya mencatat ada 30 lebih pertanyaan yang kita bisa bahas, tapi pastinya kita nggak mungkin bahas semua malam ini, Mas Anton ya. Ya, mungkin aku bisa minta bantuan Mbak Anissa atau mungkin Mbak Kathleen untuk bisa mengkurasi pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan malam ini. Mungkin kita bisa ambil 3 pertanyaan dulu, Mbak Anissa atau Mbak Kathleen, kita bahas sama-sama. Kita masih punya waktu sampai lebih kurang
15 atau 20 menit ke depannya. Baik, Sebelumnya Mas Anton, mungkin ada banyak pertanyaan ini di chat. Untuk materi yang disampaikan hari ini, apakah nanti bisa di-sharing untuk teman-teman mungkin? Oke, nanti bakal saya diskusikan lagi ke pihak di klub juga ya, Pak. Untuk Oke, baik. Bakal kita share, insya Allah. Oke. Sip. Silakan Mbak Kathleen, Mbak Anissa, kita mulai diskusinya. Ya, baik. Terima kasih Mas Enggar. Untuk pertanyaan pertama nih, Mas Anton, dari Johanan. Selamat malam, perkenalkan saya Johanan Erganteo dari Teknik Industri Telkom University. Mau menanyakan, minimal seberapa pemahaman maupun sertifikasi data science, minimal baik dari Excel, dari R, dari Python, SQL, Tableau, dan masih banyak lagi yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan sebagai fresh grad. Kemudian sertifikasi Coursera, apakah bisa dipakai fresh graduate dalam melamar pekerjaan? Mungkin sertifikasi dari Dekilab juga, apakah bisa nih Mas? Salah satu penentu dari melamar sebagai seorang praktisi data. Silakan Mas Anton. Dari Johanan tadi ya namanya? Johanan, ya betul. Ya. Halo, selamat malam Johanan. Terima kasih atas pertanyaannya gitu kan dari Telkom University. Mengenai fresh grad, misalkan dia ingin melamar data scientist seperti itu. Kebetulan saya juga pernah ikut menjadi pewawancara gitu kan di rekrutmennya di Telkom gitu kan. Beberapa juga kadang mewawancarai fresh grad gitu kan. Nah, kalau dari pribadi setelah saya amati gitu kan, menurut saya sertifikat kemudian portofolio itu dan yang lainnya, kalau menurut saya pribadi utamakan portofolionya dulu yang banyak. Jadi teman-teman fresh grad terutama itu kerjakanlah proyek-proyek machine learning ataupun data science yang ada di luar sana. Di luar sana itu data sangat banyak sekali gitu kan, di Kaggle juga banyak sekali. Teman-teman ikut di Kilat juga kadang ada proyeknya juga langsung dari industri yang terkait juga. Nah, itu juga bisa menjadi portofolio seperti itu. Nah, kalau sebagai seorang pewawancara ataupun rekruter, mana sih yang kita pilih? Apakah orang yang banyak sertifikatnya atau orang yang punya banyak portofolio? Nah, jelas kita akan memilih orang-orang yang dia lebih banyak portofolionya. Karena kenapa? Setelah mereka langsung terjun ke kita nggak perlu mengajari banyak-banyak hal gitu. Karena kalau misalkan sertifikat seperti itu, mungkin dia hanya pandai di teorinya saja, tapi mungkin pengaplikasiannya agak kurang. Jadi kalau saran saya pribadi untuk Johana, lebih baik tingkatkan banyakin portofolionya. Seperti itu. Ya, mungkin mau menambahkan sedikit ya Mas Anton, mungkin Mas Johanan juga bisa coba ini proyeknya Mas Anton, data cleansing untuk bangun portofolio, karena fresh grad kan tadi yang seperti Mas Anton sampaikan dibutuhkan banyak portofolio ya Mas ya. Di Dekilab tersedia banyak proyek-proyek, banyak proyek data, jadi Mas Johanan bisa langsung akses proyek di Dekilab untuk bangun portofolio data. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak Kathleen, silahkan Kak Kathleen. Oke, pertanyaan kedua ada dari Mbak Triani Elizabeth Nambaban. Halo Mas Anton, aku Yani. Pengen denger dong cerita pengalaman Mas Anton bisa berkecimpung di dunia data. Yang saya tahu ilmu yang kita dapat di perkuliahan tidak cukup untuk menjadi seorang data scientist. Bagaimana cara Mas Anton belajar data dan apa yang memotivasi Mas Anton sehingga menjadi seperti sekarang ini? Terima kasih. Oke. Halo, selamat malam buat Triani. Jadi saya ceritakan kembali gitu kan, background saya itu statistik gitu kan. Statistik waktu itu belum ada yang namanya terkenal big data ataupun data science seperti itu. Materi-materi kita ya lebih ke statistik yang pada umumnya gitu kan. Baru sekarang-sekarang aja itu di beberapa kampus ataupun instansi gitu kan sudah memasukkan data science ke perkuliahannya. Nah, untuk mensiasati itu gitu kan, hal yang saya lakukan adalah tentunya ada gap yang sangat besar sekali tuh. Persiapan saya mungkin cukup minim gitu kan. Terus kemudian terjun di bidang seperti ini. Hal yang saya lakukan adalah tentunya saya belajar aja terus. Belajar ke senior-senior saya yang ada di perusahaan seperti itu. Kemudian saya juga sering mengerjakan langsung proyek-proyek, terjun proyek sambil belajar. Belajarnya saya seperti itu. Untuk kesannya sangat menarik sekali di dunia data ini. Karena kenapa gitu kan? Kalau saya compare ke teman-teman lainnya, yang mungkin profesinya lain daripada saya, kerjaan teman-teman lain tuh mungkin monoton seperti itu. Kalau saya bilang pribadi monoton ya, karena dari pagi jam 8 sampai jam 5 dia pasti mengerjakan tas-tas yang mungkin setiap hari bakal dilakukan terus-menerus begitu. Nah, sementara kalau di data science ini, kalau saya pribadi kesannya setiap pekerjaan yang saya temuin itu pasti ada insight baru yang mungkin itu bisa menjadi knowledge buat saya juga seperti itu. Jadi kalau saya sih sangat seru banget sih kerja di bidang data seperti itu.
Oke, sudah cukup terjawab ya Mbak Yani. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada yang nanya nih Mas tentang buku nih Mas. Halo, ini dari dari Mbak Zufrizal. Ada rekomendasi website atau buku yang berisi fungsi dengan Python? Saya sedang mencari regresi data dengan metode different indifferent. Silakan Mas Anton. Mbak siapa tadi? Zufrizal. Ayo. Iya. Selamat malam Mbak Zufrizal. Untuk buku, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi di awal gitu kan. Kalau saya pribadi itu bukan tipe orang yang suka baca buku. Saya lebih suka baca-baca artikel gitu, karena baca buku menurut saya butuh effort yang sangat banyak sekali gitu kan, meluangkan waktu, kemudian membaca beberapa jam gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat dari kamen-kamen yang telah di-share orang-orang gitu, sebenarnya kalau kita mau belajar data science, ada 3 kan komponen kan. Yang pertama yang harus kita kuasai kan, itu lebih ke programming, kemudian ke statistik, kemudian ke bisnis seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin belajar lebih, ingin memperdalam, misalkan teman-teman background-nya nih ada di bisnis nih, tentunya kan teman-teman harusnya belajar di buku-buku yang lebih statistik ataupun buku-buku yang di programming seperti itu. Nah, kalau buku-buku statistik mungkin bisa digunakan sendiri, tapi kalau buku-buku programming itu teman-teman bisa baca-baca buku yang dia biasanya tuh sampul-sampulnya kayak hewan-hewan gitu loh. Dari McKinney. Iya, saya emang biasanya gitu. Di ruangan kerja bos saya itu banyak banget buku seperti itu. Dan sampul-sampulnya emang kadang ular, kemudian ada juga gajah gitu. Nanti saya share gitu kan listnya. Terus kalau misalkan teman-teman ingin belajar, ingin memperdalam bisnisnya, kalau menurut saya buku yang bagus itu dari DJ Patil. Karena kenapa? DJ Patil ini dia tentunya bisa sukses ya, sepertinya dia yang membangun data science gitu ya. Kemudian dia juga itu ada juga buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana membangun tim data science itu bagusnya seperti apa. Kemudian dia juga mengajarkan juga untuk storytelling dari suatu data itu harusnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau untuk situs-situsnya, saya lebih suka baca Medium di towards towards data science seperti itu. Nanti bisa dicari sendiri di Google. Sejujurnya kalau dari buku saya lebih prefer ke baca-baca dari blog ataupun dari Medium. Begitu sih. Oke, siap Mas Anton. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak Kathleen, silahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mawanda Al-Muhayyar. Kalau boleh bertanya, proses menjaga kualitas data di Telkom atau data quality management yang dilakukan oleh seorang data scientist itu bagaimana dan apa saja yang dilakukan? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejujurnya kalau proses data quality ini bukan di partnya, kalau di kami ya di perusahaan Telkom ini bukan di partnya data scientist sebenarnya, lebih ke partnya data management, data engineer-nya. Cuma setahu saya gitu kan, kita berusaha menjaga apakah data itu benar-benar asli dari record-nya pengguna gitu kan. Karena kan terkadang ada beberapa data yang agak sampah seperti itu. Kemudian kita juga berusaha menjaga bahwasanya data itu nggak tersebar ke pihak-pihak luar seperti itu. Seperti itu sih Mbak jawabannya. Oke, lanjut lagi Mas Anton ya. Ini ada pertanyaan dari Fani, dari Mbak Fani. Tadi sempat membahas mengenai data engineering dan juga data scientist. Perbedaannya apa sih Mas Anton? Oke. Boleh saya share slide lagi ya? Silakan Mas. Ya, biar lebih enak ilustrasinya. Nah, perbedaan tentang data scientist dan data engineer itu seperti apa? Nah, kalau dari bagian hierarki ini, sebenarnya partnya data engineer itu ada di storage dari tabel data-data yang udah kita terima, terus kemudian kita pindahkan ke database yang kita inginkan. Terus kemudian tugasnya si data engineer itu juga untuk meng-cleaning data dari depan, terus kemudian dia juga mengurangi anomali-anomali, outlier ataupun apapun seperti itu. Nah, kalau tugasnya data analis atau data science itu dia udah bisa menghasilkan analytics, entah itu simple analytics seperti A/B testing atau sampai dia bisa menghasilkan
AI atau deep learning. Jadi tujuannya kalau data engineer itu gambarannya dia menyiapkan datanya seperti itu. Tapi kalau data science itu ataupun data analis dia sudah membunyikan dari data itu. Oh, hasilnya dari data ini apa sih seperti itu. Jadi dia yang bertugas untuk menganalisa seperti itu. Itu sih gambaran perbedaan antara data engineer dan seorang data science ataupun data analis. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Mas Anton. Ada dari Reynold Martua Sinambela. Mas, boleh sharing sedikit tentang durasi tercepat mengerjakan salah satu job desk data scientist nggak? Pernah nggak dapat tugas on the spot yang mana hasilnya harus ada atau dipresentasikan saat itu juga setelah menerima data? Thanks dan sukses buat Mas Anton. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya gitu kan. Jawabnya kalau berapa durasi tercepat gitu kan. Kalau dihitung dari project, nggak ada sih yang mungkin 1 hari, kemudian 2 hari gitu, nggak. Tapi kalau dihitung dari pekerjaan, itu pernah saya sehari, hari ini meeting, terus kemudian besok harus keluar hasilnya. Contoh, proyek tertentu, itu dia durasinya 6 bulan tuh. Tapi ternyata setelah kita diskusi di awal, udah nih sepakat modelnya ini. Tapi ternyata dari user, stakeholder yang terkait, dia nggak suka tuh seperti ini. Ubahlah itu modelnya gitu kan. Nah, mau nggak mau gitu kan, pekerjaan itu yang mungkin seharusnya dikerjakan mungkin 3 bulan ataupun apapun, harus dikerjakan cuma sehari atau semalam suntuk seperti itu untuk menghasilkan report di hari berikutnya seperti itu sih. Jadi kalau dilihat dari sisi project sebenarnya nggak ada sih yang cuma sehari 2 hari seminggu seperti itu sih. Cuma kalau dilihat dari tasnya dari project itu bisa aja sih sebenarnya sehari 2 hari seminggu seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Mas. Ada pertanyaan dari Kartika Prabawati. Halo Mas, mau tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi expert di data scientist? Maksudnya sepertinya data scientist ya. Data scientist atau data analis? Dan boleh bagi tips and tricks-nya untuk para pemula yang berminat. Terima kasih. Halo, selamat malam Kartika. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berapa lama sih sebenarnya untuk menjadi seorang expert gitu kan? Nggak ada jaminan durasi berapa lama sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Cuma kalau menurut saya pribadi seorang dikatakan expert itu ketika dia sudah mengalami banyak hal yang ada di dunia data science gitu kan. Dengan cara apa? Tipsnya adalah perbanyaklah latihan-latihan case-case yang ada di luaran sana. Contoh teman-teman menggunakan machine learning di penggunaan case studi apa kata seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus juga belajar deep learning katakanlah. Nah, kalau semakin banyak teman-teman latihan, mungkin itu bisa dikatakan teman-teman menjadi seorang yang data expert seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi sih bukan persoalan tentang durasinya, tapi lebih ke persoalan berapa banyak sih proyek-proyek ataupun pekerjaan-pekerjaan latihan-latihan yang sudah kita kerjakan di bidang data science itu. Karena semakin banyak pekerjaan itulah juga semakin expert juga di bidang itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bima Pratama. Terima kasih sharingnya Mas, dan ternyata banyak sekali use cases yang dilakukan di Telkom terkait data science. Pertanyaan saya, bagaimana komposisi tim data khususnya data scientist di Telkom, dan sistem pembagian kerjanya untuk mengakomodasi use cases yang beragam tersebut? Terima kasih pertanyaan atas Mas Bima Pratama. Jadi saya cerita juga ya, kalau di kami, di Telkom gitu kan, khususnya data science-nya sendiri itu ada sekitar 50 orang seperti itu. Cukup banyak kalau kita bilang gitu kan, dengan job desk-nya dia analisis data seperti itu. Beda dengan mungkin beberapa perusahaan ataupun startup seperti itu. Karena kenapa gitu kan, di kami itu milahnya, karena kita ada banyak project juga yang kita kerjakan. Nah, terkadang kita milihnya itu berdasarkan dari konsentrasinya dia. Kan teman-teman yang dia emang lebih ke deep learning. Nah, proyeknya tentang deep learning tuh. Seperti kayak tadi dokumentasi rekognisi dokumen, misalkan untuk untuk memastikan apakah dokumen itu asli atau tidak. Kemudian dia juga bikin seperti kayak FR tadi yang ada di gate-nya pintu masuk Telkom kami. Jadi untuk melihat apakah seorang ini benar karyawan kami atau tidak, seperti itu. Terus ada juga yang bikin kayak satelit analytics gitu kan. Jadi menggrab dari data-data satelit untuk kita analisis. Terus ada juga yang pembagian proyeknya berdasarkan machine learning. Contoh misalkan bikin klasifikasi, churn seperti itu, ataupun pekerjaan yang eksternal seperti itu. Nah, tapi ada juga yang misalkan job desk-nya dia itu konsentrasinya di visualisasi. Nah, dia kadang bikin seperti dari Tableau atau enggak dari JavaScript untuk dipaparkan ke stakeholder yang terkait seperti itu.
Jadi pembagian job desk-nya sebenarnya berdasarkan konsentrasinya pengennya seperti apa sih sebenarnya, Pak. Dan kapasitasnya dianya juga seperti apa. Nah, itu mungkin juga ingin saya bilang ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau dari tadi skill-nya itu kan ada banyak banget kan. Nah, kalau dari saya pribadi, teman-teman nggak harus jago di semua itu gitu kan lah. Tapi teman-teman harus jago di sesuatu hal yang mungkin terkonsentrasi di bidang apa katakanlah dari data science itu. Karena di kami juga sebenarnya komposisinya timnya itu lengkap sih sebenarnya. Ada yang mungkin jago di statistik, ada juga yang jago di IT programming. Tapi kita nggak diwajibkan harus jago semuanya, tapi kita harus belajar untuk jago semuanya seperti itu. Oke, Mas Anton. Ini ada pertanyaan lagi dari Romington Hydro, Mas Romington. Perkenalkan, saya Romington. Saya sekarang duduk di bangku SMA. Setelah saya dengar presentasinya Kak Anton, apa jurusan yang paling aman yang dibutuhkan data science? Serta apakah universitas swasta dan negeri masih berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan? Wah, sangat semangat banget nih Mas Anton nih. Iya, Mas iya. Romington. Iya. Halo, selamat malam Romington. Ini Romington dari mana sebenarnya? Dari masih SMA ternyata ikut di Kilab juga ya. Saya pikir iya hari ini yang ikut teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah bekerja seperti itu sih. Nah, kalau kalau jurusannya gitu kan. Kalau saya bilang statistik nanti saya membela jurusan saya sendiri gitu kan. Nah, kalau saya bilang sih bagus sih kalau nggak masuk statistik masuklah IT seperti itu. Kalau misalkan ternyata teman-teman statistik, maka di kuliah nanti juga pedalamin juga tuh programmingnya kuatin seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ingin masuk IT gitu kan, kuatinlah statistiknya seperti apa. Karena percuma kalau teman-teman jago ngoding apapun itu, tapi teman-teman nggak bisa nggak punya sense of analytics-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau nggak masuk statistik, masuklah di informatika seperti itu. Ya matematika juga ya, statistik atau matematika ya menurut saya seperti itu sih. Nah, tadi pertanyaan terakhirnya tadi apa, Mbak? Kenapa, Mas? Tadi pertanyaan lainnya tadi apa? Apakah universitas negeri atau swasta apakah menjadi universitas salah ya? satu? Nah, sepengalaman saya ikut rekrutmen juga, ikut wawancara juga. Sebenarnya kalau negeri dan nggak negeri itu nggak ada pengaruh sih di kita, asalkan dia emang kompeten itu. Karena kembali lagi yang kami lihat itu adalah experience-nya dia di data science itu seperti apa. Misalkan dia udah pernah bekerja, dia udah pernah melakukan proyek apa aja sih seperti itu. Nah, kalau misalkan dia fresh grad gitu kan lah, dia udah mengerjakan portofolio apa aja gitu kan yang terkait tentang data science seperti itu. Jadi kalau menurut saya negeri dan ke negeri itu nggak jadi syarat sih. Apalagi IPK ya, IPK malah nggak jadi syarat lagi. Asalkan teman-teman mungkin membatasi IPK dengan IPK tertentu lah, yaitu aman lah seperti. Percuma kalau teman-teman IPK-nya 3,9 katakanlah, tapi ketika kita tes coba wawancara ataupun mengerjakan sesuatu hal, teman-teman nggak bisa seperti itu sih. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Mas Enggar yang bertanya tentang DigiLab. Saya boleh bantu jawab ya Mas ya? Ini silakan Mbak Nis. Irsyad Betmal, untuk DigiLab, apakah pilihannya hanya untuk level pemula atau ada untuk yang expert? Jadi DigiLab ini cukup fleksibel untuk teman-teman yang pemula maupun yang sudah expert. Untuk teman-teman pemula yang baru mau berkenalan dengan data science, bisa banget cobain free modulnya kita, Introduction to Data Science with R. Ataupun teman-teman yang sudah expert atau yang sudah memang bergelut di bidang data, sudah berprofesi sebagai data scientist, data analis, data engineer, tetap bisa belajar bersama DigiLab karena DigiLab juga memiliki program project atau proyek, jadi teman-teman yang sudah berprofesi data pun tetap bisa mengasah kompetensi dari rekan-rekan semua untuk membangun proyek data sendiri. Nah, kita memberikan kesempatan itu untuk member terus menggali kompetensi data, karena ini kalau aku salah boleh dikoreksi Mas Anton ya, karena seorang profesi data itu harus terus upgrade dan update, betul bukan Mas? Betul sekali. Betul sekali. Jadi walaupun sudah berprofesi sebagai praktisi data, harus tetap banyak latihan ya Mas Anton ya. Yeah. Ya, dan di DigiLab sangat terbuka untuk teman-teman yang baru mau memulai data, belajar data, ataupun yang sudah berprofesi sebagai praktisi data, seperti itu. Bagaimana Mas Enggar, masih ada waktu untuk Q&A-nya? Sepertinya Mas Enggar. Kalau dilanjutin nanti bisa sampai tengah malam nih Mbak Nis. Itu ya, masih ada di Q&A 59 pertanyaan ini. Iya, betul sekali. Sangat antusias ya Mas ya. Betul.
kayak aku bilang tadi, Mas Anton, Mbak Kathleen, sama Mbak Nisa, makin malam ini justru semakin hot ini kita kayaknya Makin nih. panas, bener Mas. Betul. Tapi karena kita memang dibatasi waktu, jadi mau nggak mau kita mau sudahi. Tapi sebelum sudahi, saya mau ada beberapa hal penting yang mau saya coba umumkan ke teman-teman terkait dengan antusiasme ini. Tapi mungkin sebelumnya aku ada satu pertanyaan nih, Mas Anton. Ada titipan pertanyaan dan menurutku sangat konteks banget dengan data science Indonesia. Ini ada pertanyaan, tapi namanya anonymous, jadi nggak ditampilkan. Saya lulus master data science di Jerman. Nah, saya mau lebih bertanya tentang pekerjaan data science di Indonesia, Mas Anton. Apakah setiap divisi di Telkom itu punya data science? Ambil contoh misalnya apakah finance punya data science sendiri, customer service punya data science tersendiri, dan kalau misalnya saya mau melamar pekerjaan sebagai data science di Indonesia, itu yang dibutuhkan apa saja, Mas Anton? Dua pertanyaan menurut saya bisa sekaligus sebagai closing statement dari Mas Anton, dan saya rasa menjadi pertanyaan banyak teman-teman di sini juga. Silakan Mas Anton. Terima kasih pertanyaannya buat Mas Anonymous gitu kan yang kuliahnya dari Jerman ya tadi. Kuliahnya ya, dari data science juga ya? Iya, oke. Master data science. Master data science. Nah, pertanyaan pertama terkait apakah di Telkom itu setiap divisi punya data science-nya sendiri? Jawabnya tidak. Jadi di kami cuma ada satu divisi yang itu tugasnya untuk mengolah, yaitu di divisi Digital and Business, dan unitnya Big Data, dan disitulah ada data science itu banyak banget, sekitar tadi yang saya bilang ya, data science-nya ada sekitar 50 orang lebih. Nah, tugasnya itu 50 orang lebih itu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analytics yang ada di divisi-divisi lain. Contoh misalkan di finance, kemudian di di HR seperti itu, atau bahkan dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita kerjasama dengan pihak luar dari perusahaan lain ataupun dari kementerian atau pemerintahan. Nah, kalau syaratnya apa aja sih sebenarnya untuk melamar data science seperti itu? Ya. Nah, saya pikir Mas Anonymous ini punya model yang sangat oke sih. Dia masternya juga gitu kan dari Jerman juga. Silakan aja Mas di-apply aja di di websitenya kita di Telkom Indonesia. Cari nanti yang data science gitu kan. Saya pikir nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sih mengenai Masnya seperti apa seperti itu. Nah, kalau syaratnya seperti apa tadi sih sebenarnya saya udah bilang di awal-awal. Tapi sih saya yakin Masnya sudah punya bekal yang sangat cukup juga sih untuk menjadi seorang data science. Apalagi lulusannya juga data science gitu kan. Iya, nih beruntung banget ini teman-teman yang join hari ini, ya kan? Mas Anton ngasih bocoran yang mau melamar data science di Telkom Indonesia, silakan langsung mengunjungi webnya, bisa lihat-lihat di sana. Oke, terima kasih Mas Anton untuk jawaban pertanyaan dari teman-teman kita. Sebelum berakhir, saya mungkin mau memberikan informasi sedikit penting untuk teman-teman yang masih bertahan sampai akhir ini, sampai hampir 8:30. Ada beberapa informasi yang penting yang mau saya sharingkan. Jadi teman-teman yang berkumpul, yang masih berkumpul saat ini, nanti pada tanggal 11 Juli, kompas.com kembali bersama dengan teman-teman di Kilab, itu akan menyelenggarakan workshop data science dengan durasi waktu yang lebih panjang, karena kita nggak hanya berdiskusi juga, tapi sekaligus praktek nanti, dan di akhir acara tanggal 11 workshop itu, nanti akan ada dua hal yang akan diberikan, capaian yang akan kita raih. Yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang bisa mempercantik CV teman-teman sekalian, dan sekaligus juga tadi yang banyak disinggung oleh Mas Anton, akan langsung memperoleh portofolio. Jadi kita akan ada workshop, mengerjakan data bersama-sama, dan teman-teman akan mendapatkan dua hal itu selain akan mendapatkan benefit-benefit yang lain. Nah, tema yang diangkat apa? Tema yang diangkat adalah Machine Learning Workshop, menangkan kompetisi bisnis dengan pengaplikasian data science untuk customer segmentation. Nah, ini jadi penting banget nih, teman-teman harus ikut join di situ, karena temanya bagaimana memenangkan kompetisi bisnis dengan menggunakan data science berdasarkan data segmen dari customer yang kita sudah miliki. Seperti itu. Data-datanya sudah disiapkan oleh teman-teman di Kilab untuk diolah. Bukan begitu ya Mbak Kathleen atau Mbak Nisa? Nah, jadi teman-teman tinggal olah, di akhir nanti akan mendapatkan
sertifikat dan juga akan memperoleh portofolio yang teman-teman bisa bawa saat melamar pekerjaan. Untuk biayanya sendiri, ini kabar baiknya, kalau untuk pendaftaran sebelum tanggal 8 Juli, itu akan ada potongan cukup membayar hanya 199.000. Dari kalau pendaftaran di normal, itu berapa ya Mbak Nisa ya? Normalnya nanti. 250 ya Mas ya? 250.000. Betul. Betul. Jadi potongannya lumayan teman-teman, jadi bisa langsung mendaftar, habis ini langsung mengunjungi, nanti di akhir akan diberikan linknya, bisa langsung mendaftar. Benefitnya apa aja? Tadi yang pertama, teman-teman akan mendapatkan sertifikat untuk mempercantik CV-nya, akan memperoleh portofolio juga, menambah koleksi portofolio yang akan menjadikan nilai lebih teman-teman untuk masuk ke dunia data science. Selain itu juga akan mendapatkan akses untuk e-certificate di Kilab Premium selama 1 bulan. Nilainya berapa ya Mbak Kathleen ya? Biasanya kalau terpisah. Kalau misalnya biasanya di Dekilab itu ada untuk 6 bulan, Mas Enggar, 6 bulannya itu 195.000. Oke, sip. Berarti ini udah include sama yang premium 1 bulan itu ya untuk ikut ya? Iya, betul. Oke, sip. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau join silakan. Saya sarankan daftar sebelum tanggal 8 Juli karena kita limited banget. Dengan benefit-benefit yang diberikan, rasanya sayang kalau teman-teman nggak ambil kesempatan ini mumpung kita masih libur. Bisa semakin memperkaya portofolio dan juga CV teman-teman sekalian terkait data. Oke, kalau boleh saya merangkum pembicaraan kita pada malam hari ini. Tadi Mas Anton sudah menyampaikan bahwa data science nanti ke depan itu akan menjadi pekerjaan yang sangat seksi, yang banyak diminati. Untuk saat ini aja data menunjukkan bahwa data science saat ini memperoleh peringkat ketiga menjadi pekerjaan yang paling diminati. Gajinya tadi udah bisa ada ancer-ancernya ya. Tapi untuk terjun ke sana ternyata nggak hanya perlu hardware, tapi juga harus punya software juga, punya soft skill juga. Apa aja? Yang pertama, harus punya kemampuan critical thinking, berpikir kritis. Terus juga harus punya sense of business, ya kan? Dan yang terakhir harus punya kemampuan komunikasi. Jadi dari hasil data itu harus mampu kemudian divisualisasikan, dikomunikasikan supaya menjadi bisa bahan untuk para pemimpin mengambil keputusan. Nah, gimana untuk bisa sukses menjadi seorang data science? Mas Anton memberikan 3 tips. Ada 4 malah. Ada 4 tips. Yang pertama banyak baca. Ya Mas Anton ya, baca itu nggak harus dari buku, bisa dari blog, bisa dari site, atau dari medium juga bisa, yang pertama. Yang kedua, join di komunitas. Ya. Kayak di Kilab juga bentuknya komunitas, setahu saya mereka juga sering mengadakan meet-up dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Itu betul, juga teman-teman bisa membangun jaringan di sana. Dan yang ketiga, banyak berlatih, training. Dan yang keempat, itu mulailah mengumpulkan portofolio. Karena itu yang akan dilihat atau menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan merekrut teman-teman sekalian menjadi seorang data scientist. Seperti itu. Nah, Mas Anton mungkin ada tambahan atau mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang saat ini, malam ini kita berkumpul. Silahkan Mas Anton. Oke, terima kasih Pak Enggar. Jadi saya tekankan kembali gitu kan, dengan adanya fenomena data science ini, sebenarnya kembali lagi teman-teman nggak harus bikin analytics yang sangat advance sekali dengan algoritma yang canggih banget, nggak usah seperti itu gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah sebagai seberapa pentingkah hasil dari analisa teman-teman itu berguna bagi orang lain seperti itu. Karena itulah menurut saya kunci utamanya sih seorang data scientist seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman ternyata itu bukan bekerja di bidang data, terus kemudian teman-teman belum nggak punya usaha juga, startup seperti itu, at least dengan ada fenomenanya data science ini, gunakanlah data itu untuk menjadi keputusan kita sehari-hari. Misalnya contoh, kita lebih percaya data valid ketimbang hoax-hoax yang bertebaran di luar sana. Terus kemudian kita juga contoh misalkan kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita ingin mereview keuangan kita dalam sebulan ini seperti apa, terus kemudian kita evaluasi mana sih yang bagus dan tidak seperti itu. Jadi kalau saya pribadi
dengan adanya fenomena data science ini, sebenarnya teman-teman harus yang begitu canggih membuat suatu algoritma gitu kan. Tapi dengan ada datanya ini, teman-teman harus bisa memanfaatkannya untuk membuat keputusan ataupun action yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian sih, Pak. Ya, terima kasih Mas Anton. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung hingga malam ini. Sayang waktu kita dibatasi oleh waktu, kalau nggak kita bisa lanjut. Terima kasih juga teman-teman dari Dikilab, Mbak Kathleen, Mbak Anissa yang sudah mendampingi obrolan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, sahabat Kompaskom bisa terus mengikuti acara-acara yang digelar oleh Kompaskom, baik terkait pendidikan maupun isu-isu yang terkini. Sampai ketemu lagi di acara webinar edukasi selanjutnya. Pada akhir acara ada survei, teman-teman silahkan bantu untuk mengisi supaya kita dapat masukan agar bisa lebih baik lagi. Untuk semuanya, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi di acara webinar dari Kompaskom lainnya. Selamat malam teman-teman, sukses selalu. Mas Anton, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Anton, Mas Enggar. Terima kasih. sebagai lembaga independen yang salah satu hingga dikatakan orang yang tidak ada